Cuma memang satu-satunya hal yang memang menjadi tugas teman-teman gitu ya tinggal beli aja. Iya. Kita nggak pelit-pelit di kelas Super English Growth yang kelas online saya itu nggak ada paket-paketan, kita ajarin dari nol sampai mahir dan itu materi up to date. Di Jalan Jenderal Sudirman. Lantai 2 di atas toko Amazon. Pas samping apa? Biasanya nomor WA itu di WA tuh ada di info udah ada Google Maps-nya di situ. Google Maps misalnya cari aja Diamond Innovation udah ada. Udah muncul ya di Google ya. Udah ada tertera di situ alamatnya, nomor handphonenya, nomor WA-nya ya. Udah ada semua lengkap. Who are you? Kompeten. Nah, jadi saya memang bikin kursus itu memang yang komplit yang bisa dinikmati anak-anak, yang dewasa, yang secara online-nya juga ada gitu ya kan. Ya sesuai lah dengan Diamond Innovation, memang inovasi yang gebrakan memberikan yang terbaik lah untuk yang untuk kota rumah, untuk masyarakat. Akhir. Karena kita punya program ultimate gitu ya. 7 hari mahir bahasa Inggris. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Oke, sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, di malam hari ini kita hadirkan kembali Tiknov Harley ya. Kalau kita kemarin ngebahas bahwasannya dia adalah seorang YouTuber ya, pemilik akunnya Maniak OP, tapi sekarang kepemilikannya dipertanyakan. Punya siapakah ya? Nanti kita bakal gali-gali ya. Intinya kita ucapin selamat malam dulu buat Tiknov Harley. Yes, selamat Terima kasih sudah hadir kembali. Ini pertemuan kita kedua ya. Yes, terima kasih juga sudah diterima. Tapi kita nggak ngebahas tentang YouTuber ya. Iya. Nggak ngebahas tentang itu lagi ya. Yang lain lagi. Yang lain lagi. Ini tentang status Tiknov yang sehari ini sudah menjadi seorang instruktur. Instruktur ya? Iya, instruktur bahasa Inggris ya. Nanti kita bakal gali-gali lagi. Jadi gimana nih puasa nih? Ada kegiatan nggak Nop? Selain dari kursus gimana nih? Oh, padat ya? Padat. Aku lihat di posting-postingnya jualan juga deh. Jualan juga. Apa namanya? Jeruk kasuri. Ya. Di mana tuh Nop? Ya kan kita kan jualan minuman sehat. Minuman sehat ya. Di Sudirman depan apa juga? Depan kantor awak. Oh, di depan kantor ya. Oke, yang jualan siapa? Ada anggota soalnya ya? Kalau awak juga yang jaga kemarin tes 1 hari gitu. Kayaknya nggak worth it nih gitu. Kenapa? Kenapa? Ya otak kita penuh ide-ide gitu, mikirin yang lain. Iya. Jadi ya udahlah, kan berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Kalau ada anggota kan kita berbagi juga nih bulan Ramadan. Oke. Lumayan lah buat THR kan. Iya. Oke, kita ngebahas nih bahwasanya dahulu ya kita pernah hadirkan Tiknov di sini sebagai seorang YouTuber yang paling oke lah ya di Kota Dumai. Karena yang saya tahu nih, yang lainnya nggak tahu nih. Yang tahu saya tuh cuma Tiknov ya, karena udah punya pendapat yang luar biasa tiap bulannya. Terima kasih. Akunnya Maniak OP, tapi dengar kabar akunnya itu dijual. Kenapa Nop dijual akun tersebut? Ya, jadi cerita dong. Ya, cerita dari nolnya. Kenapa dijual gitu loh? Nol tapi jangan terlalu. Iya. Jadi kepanjangan gitu. Ya, intinya kan kalau kita di YouTuber ini kan memang kita masih konsisten gitu kan, dan kita ngerjain satu video itu bukan sejam 2 jam gitu. Untuk durasi kita di atas 8 menit itu kita udah menghabiskan banyak waktu. Ya 7 jam lah kalau kita udah sekalian dengan skripnya gitu. Ngedit dan lain-lainnya ya. Karena kita semua single fighter nih. Kita bikin skrip, kemudian nanti kita kita rekaman, kemudian kita edit satu-satu, kita cocokkan gambar-gambar dengan kata-katanya ya. Videonya gitu kan, nanti kita ekspor, kemudian nanti kita masukin bikin thumbnail apa segala macam ya, pokoknya semua dari nol, dari tetek bengeknya dari nol sampai habis, sampai itu di komen-komen. Nah itu kita semua ya. Jadi itu butuh waktu dan ya alasan utama sih waktu sementara untuk One Piece ini kan, untuk ngerjain Maniak OP, kita kan akunnya sudah resmi gitu. Orang semua istilahnya ini bukan cuma jadi tempat orang mencari teori hiburan, tapi juga mencari informasi. Jadi kita harus selalu update tuh. Kalau untuk One Piece itu kalau ada informasi sekecil apapun kita update. Kalau misalnya ada keluar chapter terbaru, episode terbaru, kita langsung bikin review juga cepat gitu. Nggak bisa kita bikin hari ini keluar gitu, seminggu lagi baru review, udah keluar ya, basi baru, ya. Basi. Nah, itu satu, jadi kita nggak ada waktu untuk
kejar-kejaran sama itu. Yang kedua itu adalah memang ada project lain bukan? Ini sebelum ada project lain gitu. Ya, pada akhirnya kita mikirin project lain kan. Iya. Algoritma YouTube itu memang cukup cukup sadis lah untuk sekarang gitu. Jadi dengan kenyataan kita berkeluarga, udah punya anak gitu kan. Kerjaan ini cocok untuk jiwa muda gitu. Untuk jiwa muda, untuk yang posisi masih single aja gitu. Nah, itu memang benar-benar tak terkejar. Algoritma YouTube pun juga dia kayak lebih support sama video-video baru dan sebetulnya ini kalau misalnya fans-fans ngasih atensi seperti like, komen rajin lah ngasih itu ya kan. Nah itu bakal tertolong. Iya sebenarnya. Tapi ternyata fans ini ya itulah bagaimana kalian fans-fans yang 220.000 subscriber gitu kan. 220.000 subscriber pelit banget gitu. Like-nya itu pelit banget. Wah. Komennya juga jadi gitu kan. membuat patah semangat juga nih. Iya, jadi video kita gak direkomendasikan. Iya. Akhirnya buat dapat view yang banyak jadi agak susah juga terkendala ya. Iya. Saingan juga luar biasa juga ya, Nob, saat ini ya. YouTube, TikTok ya. Iya, YouTube pun juga udah merasa ini kan. Udah persaingan ketat dia dengan TikTok. Dia merasa kayak waduh TikTok nih udah mulai ngambil alih gitu. Jadi YouTube pun pening juga sebenarnya. Nah gara-gara itu pening, ya itu tadi algoritma juga makin kejam. Terus ya lama-lama ya nggak berpihak pada ini kan kreator. Jadi kita harus memikirkan apalagi yang job-job lain gitu, project-project lain. Nah tapi angka penjualan dari akun Maniak OP kisaran berapa Nob? Kalau boleh tahu Nob? Udah langsung sebut aja lah ya. Sebut aja dong. Ya. Berapa Nob? Sekalian ku sebut gitu. Ini dari mana datanya angka ini gitu. Ya, coba gitu. Berapa nih? Udah aku buka aja. Terjualnya tadi. Berapa nih? Iya. Biar rame fee-nya di sini kan. Minimal orang-orang tahu juga bahkan ada nilainya loh. Kalau memang teman-teman punya akun terus subscriber udah banyak, ada view-nya kan laku dijual juga ternyata kan? Iya. Berapa Nob? Jadi memang itu dia ada standar perhitungannya. Kalau aku idealisme aku sih karena aku bikin semua sendiri dari nol, aku pengennya 90 juta nih. 90 juta. Kalau nggak 90 juta aku nggak mau lepas. Bahasanya gitu ya kan. Ya nawarin itu sebetulnya udah dari sejak 2 tahun yang lalu gitu. Orang yang sama? Beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Selalu banyak yang ini. Bisa diminum. Enggak ada batuk ya. Kekenyangan. Malum lah puasa berbuka. Jadi sempat ditawar ya. Intinya ini kan ngasih harga 90 juta karena segala sesuatu dikerjakan dari nol dan juga sendirian ya. Ya. Awalnya terus. Ya. Dan orang itu kan banyak yang nolak. Ya udah sih kalau nolak ya nggak apa-apa. Nggak ada niat pengen jual juga kan. Tapi karena kondisinya makin itu ya kan pasal algoritma yang ya kita cerita tadi kan akhirnya ya udahlah pengen jual gitu. Nah akhirnya banyak orang yang banyak yang datang gitu ya kan. Jadi ternyata untuk akun itu memang ada orang yang kerjanya itu adalah jual beli akun YouTube. Jual beli akun YouTube. Nah dia memang ada perhitungan harganya gitu ya. Nah hitungan harga itu adalah per 10.000 subscriber itu 1 juta. 1 juta. Ya. Jadi kalau misalnya 1.000 subscriber ya berarti berapa? 100.000 cuma kan? Nah, 100.000. Jadi kalau dia 1 juta 1.000 subscriber 100.000. Kalau misalnya 10.000 1 juta. 1 juta. Kalau dia 100.000 berarti berapa? 10 juta. Ya. Kalau 200.000 berarti 20 juta. 20 juta. Kalau 300.000 berarti 30 juta. Terus langsung aja. Dealnya berapa? Terakhir jualnya berapa? Aku dealnya di 30 juta. 30 juta akhirnya. Karena yang itu kan 220.000 kemarin. Kalau ininya sih dia kemarin sempat nawar 28 juta. Akunya nggak mau. Aku bilang, ya kalau aku tahu sekarang ngerti aku perhitungannya. Tapi kalau ngikutin standar harga gitu, aku punya idealisme karena ini akun bikin sendiri ya kan. Nah, jadi aku sayang betul sama akun ini. Jadi ya harganya naik sedikit daripada itu. Jadi aku bilang kalau 30 juta aku deal. Orang Dumai? Orang luar? Orang Jawa Barat waktu itu. Jawa Barat ya. Nah, itu panjang tuh cerita. Jadi orang Jawa Barat ini kita kan nggak kenal sama sekali nih kan. Ini kan istilahnya rawan penipuan gitu.
kalaupun misalnya rawan penipuan itu aku ditipu misalnya, aku udah siap-siap akun tuh bisa aku rampok balik. Bisa balik lagi ya. Bisa. Ada safety-nya berarti ya. Ya, walaupun misalnya aku kasih password. Nah, tapi niat aku sih uangnya dulu transfer baru aku kasih akunnya. Dan ini mereka kan kirim orang untuk nemuin aku. Nah, kirim orang itu kebetulan ada orang Dumai yang memang orang Grab kemarin. Yeah. Nggak tahu gimana dia, pokoknya dia cari dekat aplikasi Grab gitu yang lokasi Dumai. Nah, orang ini jumpa aku. Nggak tahu apa-apa nih soal YouTube. Pokoknya dia dapat tugas aja gitu. Ada tugas, pokoknya temuin nih yang namanya Tiknov gitu kan, mau jual akun. Nah, kebetulan orang ini ya alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang baik gitu ya. Nah, dia ini ternyata kawan dari kawan aku. Oh iya sih. Temu lingkungan itu juga aku akhirnya ya. Iya. Walaupun aku nggak kenal sama dia, tapi aku waktu itu lagi sama teman, dia temannya teman aku. Iya. Nah, kemudian dia ini apa istilahnya ya jujur aja gitu kan. Dia jujur-jujuran sama aku. Aku bang jujur aja bang ya. Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa nih soal ini. Tahu-tahu aku disuruh aja gitu. Nah, tapi gini juga. Aku kan tak mau sampai istilahnya merugikan abang gitu kan. Jadi memang aku minta dia supaya kirim duit duluan. Nah, jadi di situ jadi masuk. Aku nggak perlu kayak apalagi negosiasi sama dia. Ini dulu suruh dia kirim uang dulu. Intinya dia pun juga udah punya kepercayaan di sini gitu ya. Terbantu nih yang orang suruhan tadi kan. Iya, orang suruhan ini kayak apa gitu, kayak care itu dia takut misalnya kalau ini penipuan jadi aku rugi. Padahal aku nggak pernah juga. Terus dia juga terimbas juga nih bakal gitu kan. Karena kan sama orang Dumai kan. Gitu. Nah, itulah jadi di situ kan berapa kali dia nelpon aku pun aneh, apa kok lama kali nelponnya, udah kita langsung didilang gitu kan. Rupanya itu lagi diusahakannya. Nah, singkat cerita akhirnya orang itu mau kirim duit duluan ya kan 30 juta dan masukkan ke aku, dan aku pun juga udah komit, aku jujur gitu kan. Memang aku kasih akunnya, aku usahakan sampai aku ganti password apa ya semua gitu kan, kode autentikasinya aku ganti. Nah, semua aku kirim bukti ya. Nah, ada surat perjanjiannya juga gitu. Dikirimnya online, ku isi, ku tanda tangan, kasih materai gitu kan, ku kirim lagi fotonya ke dia. Iya. Nah, ya gitulah. Akhirnya sekarang akun Maniac OP tidak under sudah dimiliki oleh orang lain ya. Tapi ternyata akun itu dijual lagi sama orang lain. Dijual lagi. Ambil untung. Jadi online. Iya, dia ambil untung ya. Kalau apa ya yang aku dengar tuh, ya dia jual akun tuh nggak bisa terlalu mahal juga sih. 2-3 jutaan lah diuntung. Ambil untung ya. Ya, jual 30 juta, beli 30 juta, nanti dia jual ya 32, 33. Mentok-mentok 35 kali ya. Mungkin segitu. Ya. Oke. Seputar Maniac OP, seputar YouTubernya kita stop dulu ya. Kita mau ke yang saat ini yang dijalani Tiknov, yaitu sebagai seorang instruktur tadi, yang saat ini mengelola Diamond Innovation. Ini berkaitan dengan apa ini bidangnya nih? Ya, jadi Diamond Innovation ini sebetulnya kan dulunya namanya Diamond Course. Jadi course berarti kursus. Iya, kursus. Jadi lembaga kursus. Kursus bahasa Inggris, bimbel gitu kemarin kan. Cuman sekarang pas waktu jalan lagi kan eranya sudah berubah gitu. Nggak cukup cuman kursus aja gitu. Jadi aku pun juga ganti nama gitu ya kan, bikin ya ganti logo, ganti ini kan, bikin juga perizinan baru gitu. Nah, jadilah itu Diamond Innovation. Dimulai tanggal bulan berapa nih kemarin? Oktober tahun lalu ya, 2023 berarti ya. Sekarang udah berjalan nih beberapa bulan berarti ya. Iya. Gimana perkembangannya, Nop? Alhamdulillah memuaskan. Belum. Ya kalau misalnya dibilang lebih belum, ya tapi jalan gitu. Jelas sudah ada yang daftar, sudah ada yang ikut online. Online-nya juga buka kan? Online-nya baru buka. Baru launching gitu. Baru launching. Berarti kemarin kursus biasa. Yang ikutan kursus nih dari kalangan apa? Pelajar kah? Pekerja kah? Yang saat ini udah ikutan nih? Kebanyakan kita orang kerja. Nah ini jadi gini. Kemarin ini pas waktu buka lagi, saya bikinnya tuh single factor dulu, jadi belum rekrut guru ya kan, kita juga masih lihat pasar. Jadi awalnya jalan sendiri semua. Nah karena nanti takut keteteran yang terima ini kan anak sekolah kan, akhirnya kita fokus yang untuk kalangan SMA ke atas saja. SMA ke atas. Ya karena kita kan ada menawarkan untuk program bahasa Inggris itu bagaimana supaya mereka itu belajarnya cepat, hasil maksimal. Nah itu tentu banyak ini lagi tantangan, banyak orang yang istilahnya masa iya bisa seperti itu ya kan. Ya tentu kalau kita punya cara baru yang lebih talk chair, yang lebih up to date gitu ya kenapa tidak, orang sekarang semua buka kursus bahasa Inggris gitu kan. Buku-buku bahasa Inggris itu udah berapa jumlahnya banyak. Nah jadi
kalau misalnya ada teknik belajar bahasa Inggris yang cepat, lebih cepat ya, terus hasilnya juga memuaskan ya. Ya, itu masuk akal asalkan pertama materinya harus ya jangan disampaikan dengan bahasa buku. Iya. Kalau disampaikan dengan bahasa buku ya terlalu kaku ya. kaku terus memahaminya juga agak susah gitu ya. Susah. Terus gimana nih? Yang kedua juga tergantung siapa instrukturnya, siapa mentornya gitu. Nah, kalau saya kan sebenarnya kan instruktur sekaligus founder gitu kan. Yang bikin konsepnya, yang ciptainnya gitu. Yang bikin strateginya. Nah, terus kalau misalnya mengajar ini kan sebetulnya nggak cukup cuma sekedar teori, tapi juga pengalaman di lapangan prakteknya. Gitu. Jadi itu tadi tergantung siapa. Kalau saya sendiri, kalau misalnya untuk misalnya ada yang pengen cepat bahasa Inggris gitu kan, itu nggak mungkin gitu saya lempar ke yang lain. Kalau misalnya saya ada anggota gitu, instruktur lain gitu, itu nggak mungkin. Wah, ini kamu ngajar untuk percepatan, karena dia nggak ngerti konsepnya yang ininya saya gitu ya kan. Nah, kecuali mungkin dia udah lama bareng saya gitu, jadi ya udah tahu dia bagaimana teknik yang percepatan itu. Ya. Sekarang ini kan udah jujur aja, udah nggak zaman gitu belajar grammar mahapa rumus gitu ya, itu udah nggak zaman gitu. Jadi bagaimana bisa percakapan sehari-hari mungkin itu ya? Gini, jadi banyak juga orang yang bilang gua belajar bahasa Inggris untuk bisa percakapan sehari-hari. Kalau saya sebetulnya lebih besar daripada itu goalsnya. Apa tuh? Tujuannya itu adalah menciptakan kemahiran dan kemandirian. Mahir itu artinya itu memang jadi sebuah keahlian skill. Jadi soft skill juga ya? Iya, soft skill. Kapan dibutuhin dia bisa. Bisa, oke. Itu namanya mahir, itu namanya skill, gitu kan? Kemandirian juga, ya itu kalau kemandirian itu tidak bergantung pada buku, tidak bergantung pada mentor, punya kepercayaan diri. Tidak bergantung sama kamus gitu ya. Nah, itu. Jadi dia bisa melakukan sendiri. Misalnya di jalan gitu kan. Ditodong misalnya kan langsung ngomong bahasa. Can you speak English gitu kan? Nah, atau mau bully atau gimana gitu ya. Banyak kan orang langsung kuncep gitu. Karena mentalnya udah kena duluan apa ya? Terus yes, I can but just a little bit gitu. Nah, enggak gitu seharusnya. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga. Mungkin memang dia belajar, tapi akumulasi pengetahuannya tuh enggak full, enggak komplit. Nah, kalau saya ngajarin tuh di kelas, kenapa orang bisa gagap, bisa nggak pede gitu ya, padahal udah belajar bertahun-tahun tapi masih takut. Wah, itu di konsep paling dasarnya saya ajarin gitu. Oke. Nah, saya buka sedikit. Boleh, harus dibuka. Jadi penonton juga tahu nih ya. Jadi ini materi paling dasar gitu ya. Saya bilang bahwa elemen pembentuk skill bahasa Inggris itu ada 3. Ada tenses, structure, vocabulary. Gitu. Nah, jadi kalau kita mahir, itu kita bisa menggunakan tiga-tiganya ini. Kita belum berbicara kapasitas gitu ya. Kita berbicara ini dulu. Walaupun misalnya daily speaking, daily conversation gitu kan, tetap bergantung pada 3 ini. Kalau misalnya 3 ini tensesnya kita ngerti apa itu tensi dan mantap gitu kan. Yang kedua structure-nya mantap, vocabulary-nya juga mantap, kosakatanya gitu. Okay. Nah, itu conversation-nya itu terasa lebih smooth, lebih lebih fluently, lebih fasih. Nah, nggak patah-patah gitu kalau ngomong, atau misalnya nggak gagap, nggak ya sedikit-dikit mungkin is okay lah gitu. Kita ngomong bahasa Indonesia aja kan masih gagap gitu kan. Nah, itu. Jadi sama kita kalau kita belajar, makanya kita kalau kita belajar bahasa Inggris, maka fokuskan energi dan waktu kita itu pada 3 elemen ini. Nah, itu kita udah berada di jalur yang benar tuh. Iya. Itu konsep paling pertama tuh saya jadi. Konsep pertamanya ya tensesnya, vocabulary-nya. Ya, vocabulary dan structure-nya. Structure itu apa? Satu dulu. Kalau tenses tadi udah ini ya, kan ada 16 tenses gitu ya. Bagian dari grammar. Saya udah lupa, Nop. Ada rumus-rumus itu yang bikin sakit kepala. Itu sakit kepala itu. Saya dulu pernah juga kursus bahasa Inggris. Terus sekarang jadi kepala SMA 1 ya, paraples ya. Itu guru saya kursus dulu, tapi udah lupa. Karena itu di prakteknya nggak pernah loh, Nop ya. Jadi kadang-kadang betul juga kata Nop ini, bahwasanya kadang-kadang karena nggak dibiasakan tuh satu, jadi jadi minder gitu ya. Nggak dibiasakan dan memang kita dari awal nggak dikasih kuncian. Ini kan kalau kita punya kunci. Ya, walaupun kita misalnya, ini kunci rumah nih, kunci pintu rumah gitu. Udah kita pergi kemana-mana gitu kan. Itu nanti pas mau pulang lagi, entah misalnya udah 2 tahun atau 10 tahun lagi baru balik gitu kan. Tapi ada kuncinya, udah tinggal buka kan. Iya, benar.
Walaupun agak karatan ya. Nah, tetap aja kunci. Iya, tetap bisa gua ya. Permasalahan orang kan nggak gitu. Orang kan belajar cara membuka pintu gitu kan. Tapi kuncinya nggak ada. Oh iya. Jadi satu paket pengetahuan, satu paket skill ini nggak ada kuncinya. Ya payah. Nah, kalau saya analoginya gitu. Iya. Sama kayak orang misalnya orang anak SMK lah, misalnya belajar jurusan TI atau otomotif gitu ya. Misalnya mereka jarang lah gitu ini tambal ban gitu. Iya, tidak dipraktekin ya. Tidak dipraktekin. Walaupun misalnya belajar kan mereka kan yang mereka ambil pahami itu kan apanya kan? Sistemnya kan, kuncinya kan. Nah, jadi kalaupun misalnya ya prakteknya mungkin belajar mungkin sekali sampai 3 kali gitu ya. Habis itu nanti ya kan udah dapat tuh sistemnya gitu. Kapanpun mereka ini kemanapun dan dimanapun mereka udah tahu begini walaupun motornya beda. Iya. Walaupun motornya beda. Mereka udah punya dasar tadi ya. Iya. Kunci itu yang kita kasih. Bahasa Inggris gitu. Jadi itu tadi bahwasanya saat ini Tiknov bukan tidak tunggu. Apa nih? Subter tadi belum ya? Subter ya? Subter tuh singkat aja ya. Subter itu kayak kalimat positif, negatif, bertanya. Nah itu harus kita Contohnya? Ya misalnya kita melakukan podcast nih hari ini, we do podcast today gitu kan. Nah kalau misalnya negatif berarti we don't do podcast today gitu. Nah kalau bertanya do we do podcast today gitu. Ya itu kita harus terlatih tuh mana positif negatif bertanya, nggak harus bergantung buku atau catatan lagi. Itu harus spontan gitu. Ini saya mau ngomong kalimat. Dengan menguasain kosakata tadi berarti ya. Nah itu tadi yang ketiga, vocabulary-nya. Oke, ngerti aku Oke. Langsung ikut skill. Iya. Jadi intinya sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terutama buat warga Kota Dumai yang ingin menguasai bahasa Inggrisnya, terutama saat ini tuh tahu banget lah bahwasanya bahasa Inggris ini udah jadi bahasa internasional juga kan. Iya. Apalagi banyak kebutuhan di dunia kerja juga penting ya. Dan kita nggak ada salahnya sih kita mempunyai kemampuan untuk itu ya, punya keterampilan soft skills kita ya. Absolutely. Jadi bisa langsung saja ke Diamond Innovation ya. Yes. Ini instrukturnya ya, kita hadirkan dan nanti biar lebih pahami nanti bakal kita cantumin juga nomornya buat nanya itu ya. Yes. Terus tadi seperti yang dikatain ini tadi bahasanya online-nya juga ada kursus online-nya gimana? Jadi mau launching nih, udah launching berarti ya? Udah launching. Jadi online ini memang salah satu juga visi misi kita gitu ya. Gimana cara kita menyentuh orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris dengan cara yang praktis, ingin merasakan metode yang kita bikin, tapi mereka terkendala dengan jarak, waktu, biaya, gitu ya. Nah kita nggak bisa menyalahkan juga gitu ya, karena memang eranya memang kita kebutuhannya itu sudah beragam ya. Hidup kita udah nggak sesederhana dulu. Jadi memang online itu masih ada. Sebetulnya online ini udah pengen saya bikin dari dulu juga, cuman belum tercapai dan akhirnya sekarang baru rampung. Nah, apa yang ada di dalam program online itu sebetulnya adalah apa yang saya ajarkan di kelas offline juga. Iya. Nah, itu semua lengkap. Bahkan mungkin ya, pertama saya mungkin orang pertama yang bikin di Riau ya, dengan sistem metode online yang memang lengkap berbasis aplikasi juga. Kemudian memang di dalamnya itu sudah lengkap dengan soal-soal tes, kuis, ujian. Nah, jadi kita ini juga udah ada sistem skornya di situ. Nah, kemarin kan ada sempat kita bicara kalau misalnya bikin program online itu kan rawan dibajak ya. Dijual di Shopee harga TikTok, 180.000 dijual cuma 1.000. Ya kan? Sekedar ini 100 rupiah loh, Nop. Ini 100 rupiah loh, Nop. Anjir. Iya beneran 100 rupiah di TikTok loh, Nop. Gue ngomongin aja deh. 100 rupiah. Gue beli 3 pakai akun yang berbeda. Waduh. TikTok murah banget lu jual 100 rupiah nih, Nop. Langsung beli banyak orang udah. Asal pakai beda akun beda ya. Jadi akun nyampi 1, akun 2, tapi beda-beda akun. Iya. Jadi kalau sekarang Menteri Ekonomi gitu kan bilang Sri Mulyani sekarang lagi ekonomi lagi susah gitu ya. Tapi kalau dia nggak kalah ya. Kita yang merasakan nih sering ngomong. Kalau Menteri ekonomi ini kadang
nggak buka-bukaan. Dia maunya kalau di akun dia ya udah nih lagi naik nih, lagi bertahan nih gitu kan. Padahal kita yang merasakan. Nah, ekonomi itu lagi agak morak-marik. Ya itu tadi harga tuh udah rusak gitu. Iya, harga rusak. Sempat ditutup juga kemarin. Terus tiba-tiba sekarang diakal-akalin dikelola sama Tokopedia. Iya, sama aja konsepnya ya. Ya udah deh. Itu ya kita lepaskan itu dulu. Kita fokus ke ini ya. Intinya Diamond University sudah ada di Kota Dumai. Buat warga Kota Dumai yang ingin berfasih berbahasa Inggris ya, menguasai keterampilan ini, dan juga terbuka juga buat umum ya, yang nggak di luar Kota Dumai berarti ya, untuk ngikutin program online-nya ya. Online ini berarti mereka di rumah aja cukup bisa ya. Online kan bisa diakses dimanapun kapanpun. Jadi kita udah berbasis web dan aplikasi. Jadi bisa diakses di web, bisa juga di aplikasi. Nah ini dengan sistem yang sekarang ini saya cukup secure gitu. Jadi kalau kita bicara tentang risiko yang tadi kita bicarakan, itu saya udah nggak terlalu khawatir. Karena saya perlu mikir juga kemana gimana caranya ini supaya tetap copyright-nya bagaimana gitu kan. Sekarang sih udah oke, makanya saya mantap 3 bulan saya ngerjain gitu. Iya. Jadi udah disiasati juga udah disiasatin. Dan ini juga saya lengkapi. Karena gini ya, kadang-kadang kan online kan problemnya adalah kita materi itu kayak nggak pala berasa gitu. Kita bikin juga sesi kayak Zoom meetingnya gitu. Jadi ada sekali seminggunya gitu kita ada tatap muka tapi via Zoom. Jadi kita berasa walaupun istilahnya belajar online kita juga ada tatap muka live-nya. Jadi secara tidak langsung juga ngebentuk kedekatan emosional juga sama instrukturnya ya. Bener. Tanpa itu kayak susah juga kan. Benar. Jadi kita bikin lengkap ini semua. Yang menjadi kendala. Cuma memang satu-satunya hal yang memang menjadi tugas teman-teman gitu ya tinggal beli aja. Nah itu aja. Pokoknya kalau misalnya udah beli itu layanan semua komplit dan ya memang kalau kita tatap muka ini misalnya kalau teman-teman datang ke kursus temui langsung ya itu bisa ya? Offline gitu ya kan. Tapi ya namanya kalau misalnya online ya tentu kita ada medianya internet ya kita harus mau di depan laptop. Iya. Terus ada paket-paketnya nih kira-kira gimana nih? Ada nggak paket-paketan 3 bulan 6 bulan gitu ya? Oh nggak ada. Kita nggak pelit-pelit di kelas Super English Growth yang kelas online saya itu nggak ada paket-paketan, kita ajarin dari 0 sampai mahir dan itu materi up to date. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang pembaharuan, mungkin saya dapat ilmu baru, konsep baru, saya langsung update di aplikasi itu, di pembelajaran itu, dan semua teman-teman bisa langsung akses karena kan ada akun masing-masing. Nah, jadi udah tinggal bermodal satu HP itu materi kalau misalnya di download ya bisa sih, kalau materi bisa di download videonya gitu. Tapi kalau nggak di download pun ya udah tersave karena dalam satu aplikasi semua. Nah, jadi itu nanti materinya up to date. Kecuali misalnya kalau saya ada program kelas online yang lain yang baru. Nah, itu memang beli lagi. Tapi kalau yang udah bahasa Inggris ini udah sekali untuk selamanya. Sekali seumur hidup. Terus terkadang kan orang mau kursus nih, selain mereka pengen dapetin ilmunya ya, secara keterampilan juga mereka kan pengen dapat legalitas, sertifikat dan lain-lainnya ya. Jadi gimana Nok? Itu kita kasih. Kita berikan ya. Kalau dia sudah menyelesaikan soal ujian, karena memang nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya sertifikat gitu ya, itu kan pasti dari tes. Nah kita juga nggak bisa kayak saya memantau kemampuan speakingnya udah sampai mana gitu ya kan. Itu susah sih. Mungkin di online kelas kalau misalnya Zoom meeting gitu kan, itu bisa. Nah, tapi ya itu kan sebetulnya harus kita akui kan itu ada banyak kekurangan di situ ya kan. Nah, memang makanya offline tetap diperlukan. Kalau misalnya ada yang mau kelas offline ya kita masih buka karena kita ada kantornya. Iya. Kantornya di mana? Di Jalan Jenderal Sudirman. Lantai 2 di atas toko Amazon. Pas samping BSI. Kita di tengah-tengah. Antara Basnas sama BSI ya, kita di tengah-tengah. Tengahnya ya. Jadi rukonya nempel sama Basnas. Oke, buat warga Kota Dumai. Itulah lokasinya, bisa langsung ke sana aja ya. Temui Tiknov, tanya-tanya yang pengen benar-benar untuk menguasai bahasa Inggris secara fasih ya. Misalnya kalau punya nomor WA itu di WA tuh ada di info, udah ada Google Maps-nya di situ. Google Maps misalnya cari aja Diamond Innovation udah ada. Udah muncul ya di Google ya. Udah ada tertera di situ alamatnya, nomor handphonenya, nomor WA-nya ya. Udah ada semua lengkap. Who are you?
Ya gitu. Aku masih inget ya. My name is Bambang. And you? Itu guru aku parapres loh, bilang ya. Ya, kalau bisa kan upgrade ya di luar sampai hal-hal yang lebih apalagi di luar introduction gitu ya. Karena kan kita miris ya, kalau misalnya kita kuliah gitu kan ambil nilai untuk bahasa Inggris itu cuma sekedar introduction gitu, perkenalan diri. Nah, sebetulnya kita udah bahasa Inggris itu udah urgent sih. Kita harus bisa. Orang sering bilang speaking, tapi speaking yang bagaimana, yang seperti apa itu nggak jelas gitu. Kalau saya langsung speaking, kalau ukur ya kalau saya gitu bercerita. Kalau udah bisa bercerita gitu, berarti kita udah bisa yang lain-lain. Kalau cuma sekedar berargumen atau menanggapi kayak dialog balas-balasan gitu. Nah itu masih bisa lah kalau dia udah bisa bercerita. Karena kosakatanya berarti udah kaya, penggunaan grammar juga oke, secara konsep dasar, tenses, structure, vocabulary udah paten gitu. Gitu. Oke, ya tentunya tuntutan zaman juga semakin besar ya. Intinya kita juga tidak mau lah tertinggal. Apalagi kita ngelihat saat ini seperti itu kota-kota wisata di Bali. Banyak loh yang gak sekolah tapi menguasai jadi guide, jadi apa. Ternyata bisa membuka pintu rezeki juga ya. Mau saya kasih tahu rahasia. Apa itu? Satu rahasia. Apa? Mania OP sukses gara-gara bahasa Inggris. Gara-gara bahasa Inggris. Bukan saya ngomongnya bahasa Inggris, saya pernah bikin konten bahasa Inggris tapi nggak pala ini view-nya gitu kan. Tapi saya juga nonton konten-konten luar negeri. Jadi saya tuh cari referensi gitu. Kadang-kadang kalau lagi mentok ya kan. Ya itu akun-akun luar negeri gitu. Itu yang ya tentu saya modif, bukan saya copy 100% gitu ya. Tapi memang banyak dari mereka saya menikmati gitu ide-ide dari luar negeri yang berbahasa Inggris karena mereka saya kagum juga gitu, mereka bikin teori wow bagus gitu kan dan to the point. Ada juga sih akun-akun yang berbahasa Inggris itu yang bicara itu bertele-tele ada. Nah tapi saya sebetulnya kalau boleh jujur ya satu rahasia gitu ya, Mani OP itu saya juga sampai hari ini dari awal saya nge-YouTube sampai sekarang itu kan nggak pernah beli buku pelajaran tentang YouTube. Saya belajarnya online semua dan dari kota-kota yang bahasa Inggris. Iya. Ilmunya lebih ini. Kayaknya lebih apa gitu ya. Kadang banyak loh konten-konten yang tutorial yang berbahasa Indonesia, tapi ngawur kadang-kadang. Diikutin apa? Kadang-kadang cuma informasinya setengah gantung udah capek nonton ya kan. Kayaknya di judul thumbnailnya meyakinkan gitu kan. Saya kan digital marketing nih. Bikin web. Ikuti tutorial yang bahasa Indonesia. Oke, saya ikuti totok bagus ya. Pas pertengahan kok beda ya? Dia bilang tampilan begini, yang saya tengok begini, nggak ada solusi. Ya udah cek yang di YouTube yang berbahasa Inggris. Udah detail semua dari 0 sampai orang bahasa. Pokoknya cari tutorial bahasa Inggris itu komplit dah. Nggak usah yang tentang itu. Misalnya saya pernah dulu terjemahin buku psikologi untuk anak S2 gitu ya. Kebetulan dia minta tolong saya gitu. Nah, oke, saya ini dan kan jadi pertanyaan sama saya gitu kan, kenapa anak jurusan S2 psikologi gitu kan, dia mengambil referensi dari buku berbahasa Inggris. Emangnya nggak ada buku bahasa Indonesia? Nah, ternyata memang psikologi sendiri kan ilmu dari barat. Dan memang buku-buku referensinya memang keilmuannya lebih lengkap berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia ya saya kurang apa, tapi intinya di situlah. Bahkan dosen-dosen pun juga ambil buku ini kan referensi bahasa Inggris gitu. Ya, pernah juga saya teknisi printer dulu kali udah zaman tahun 2015-2016 gitu. Saya cari nih tutorial reparasi printer gitu kan. Itu gagal perbaiki printer. Nah, ini pasti udah mengalami lah printer saya rusak gitu kan. Saya pernah tuh silaturahmi ke sekolah gitu kan, printernya udah jadi bangke-bangke itu di atas lemari gitu. Nah, jadi penasaran karena berawal dari pengalaman pribadi, printer saya rusak. Saya cari tutorial yang berbahasa Indonesia dari Google gitu kan. Ya dapatnya nggak jelas gitu. Nah begitu saya ubah pikiran saya gitu kan. Coba cari yang berbahasa Inggris. Coba kita bikin kata kuncinya berbahasa Inggris. How to repair printer Epson misalnya gitu kan. Cari Google gitu kan. Oh bukan cuma informasi artikel. E-booknya sekalian. Detail ya. Lengkap. Ini dia per merek dan tipe. Jadi Epson tipe L120 misalnya. Ini dikasih satu e-book lengkap dari cara bongkarnya, cara memasangnya, merakitnya kembali, peletakan bautnya. Ada tuh kayak flowchartnya gitu. Coba hidupkan. Kalau misalnya dia tidak hidup maka begini. Kalau dia hidup maka begini. Nah itu ladang bisnis. Saya pernah saya kasih tahu ke teman gitu kan.
teman langsung di aplikasinya, bahkan dia lebih gila lagi, dia untuk reparasi HP, belajar otodidak. Saya kasih tahu kunci-kunci bahasa Inggris gitu kan, udah dia baca tutorialnya gitu kan. Ya kalau misalnya ada apa kadang-kadang dia coba mandiri pakai Google Translate dikit-dikit gitu kan. Udah jadi langsung teknisi HP dia. Jadi modal juga, jadi pengetahuan dia juga. Iya. Asal dia bisa memahamin. Nah, yang kuncinya itu. Ya. Iya. E-book tuh lengkap. Pokoknya dia berdasarkan merek sama tipe udah ada satu e-book. Wah itu tebal. Kalaupun, itu tadi mau soal peletakan bener. Yeah. Nanti dibikin tabel. Nanti fotonya itu letak bawa di sini gitu kan. Itu gambarnya HD, format PDF HD. Jadi kalau misalnya download e-booknya itu PDF, itu beratnya bisa 20 mega. 50 mega. Gede berarti ya. Tapi saya hasil kualitas gambarnya jelas ya. Iya. Kualitasnya HD. Saya pernah tuh printer Brother 200 megabyte udah seberat apa film. Gitu. Printer Brother dulu tuh halamannya banyak. Tapi selesai. Apa? Selesai. Iya, saya waktu itu ada perbaiki satu printer gitu. Cuman saya nggak lanjut lagi karena untuk nerusinnya kayaknya kurang worth it karena saya juga sambil ngejalanin kursus bahasa Inggris ya. Iya. Kayaknya lebih ke ya udahlah linguistik aja lah bahasa gitu. Sekedar pengetahuan saja lah bisa memahamin bahasa ini kalau kita rusak kita bisa perbaiki sendiri gitu ya. Itulah arahnya lebih situ ya. Oke. Sebenarnya kalau boleh tahu nih ya, yang saya tahu TikTok dulu SMK ya. Yes. SMK. Terus kok bisa ke bahasa Inggris mungkin basicnya seperti apa ini? Cerita dong. Kita juga pengen tahu juga nih. Orang tua punya kursus. Iya. Bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Jadi memang saya dari kecil itu nggak boleh gitu ikut les-les di luar. Apa ini ikut les di luar? Orang tua sendiri punya kursus gitu kan. Nggak pernah les sama guru, nggak pernah ini kan. Nah, jadi memang dari sejak prasekolah belum SD gitu kan. Saya udah menghafal vocabulary memang. Udah memang diajar sama orang tua juga. Terus keseharian di rumah dulu? Kalau di rumah sih nggak sampai kayak berbahasa Inggris gitu. Karena ada juga nih kadang-kadang dia mau diajarin anaknya berbahasa Inggris ya. Diajarin 2 bahasa ada kan gitu kan. Saya nggak sampai segitunya memang. Tapi memang diajarin untuk vocabulary-nya ya. Iya, makanya kalau udah dari kecil itu dari SD ya ibaratnya kayak udah kamus berjalan lah. Oh ya, kalau sekolah itu saya baru ketemu bahasa Inggris malah kelas 4 SD. Iya. Jadi kalau orang masih eja A B C D gitu kan, saya udah vocabulary-nya gitu. Kalau dulu zaman aku malah nggak ketemu SD bahasa Inggris Saya ketemunya bahasa Inggris tuh di SMP malah. SD nggak ada pelajaran bahasa Inggris dulu malah. Sekarang malah loncat-loncat nih kelas 1-nya belajar, kelas berapa nanti nggak ada belajar gitu. Ya? Terakhir yang saya tahu ya. Terus lanjutin? Ya jadi belajar vocabulary itu karena satu buku. Jadi vocabulary itu udah kayak kamus berjalan ya. Kalau saya teman nanya, pokoknya kadang-kadang kan kalau di kelas tuh ya apa tidak memang harus ada satu orang lah ya pintar bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, itu tepatnya tanya. Nope, itu kalau itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau kapal gitu. Oh, ship gitu. Oh, oke, thanks. Nanti itu tanya lagi gitu kan. Oh, ini kalau apa misalnya becak apa bahasa Inggrisnya? Oh, gantian kalau blow on bahasa Inggrisnya apa? Blow on. Stupid. Ya berarti dia nanya mulu kan kalau belum apa. Oke, terus ada banyak, ada stupid, ada full gitu. Nah jadi ya teman nanya mulu kan, udah kan ada kamus gitu kan, ada alfalik gitu kan. Capek nanya, udah sama lebih praktis ya, udah tinggal tulis gitu kan. Nah kadang-kadang jadi beban tapi asik gitu. Dan gara-gara itu waktu SD kelas 6 ikut olimpiade gitu. Olimpiade ya. Nah, kalau SMP saya off lah dari olimpiade kan karena ya lebih lebih banyak nakalnya lah gitu ya kan. Nah, pancaroba ya. Kalau di SMK saya udah kepengin wah belajar bener nih karena habis SMK rencananya mau kerja gitu kan. Kerja dapat duit, nanti udah dapat dari duit itu ya bisa buat kuliah. Udah nggak usah ngerepotin orang tua lagi lah. Iya. Nah, makanya supaya bisa kerja kan harus punya skill. Iya. Wah, skill komputer harus paten nih. Nah, ada cerita. Pokoknya masih SMK, kalau nggak bisa jadi teknisi, udah mending berhenti. Itu SMK jurusan apa, Nam? TI, Teknik Informasi. Ya, informatika. Teknik informatika. Tapi pas waktu kan dipecah jadi RPL TKJ. Saya masuk ke TKJ. TKJ apa tuh? Teknik komputer jaringan. Oh, iya. Lebih banyak ngurusin hardware gitu kan. Nah, jadi memang saya benar-benar tuh selain saya di TKJ ini selain pandai untuk masalah hardware gitu kan, saya dari tahun 2009 itu ngeblok
2010 blognya viral sampai 54.000 views gitu. Pokoknya cukup tinggi lah untuk saat itu ya kan. Nanti kita bisa bicara panjang tuh strategi blogger macam mana. Tapi udah agak jadul kayaknya. Jadul. Ya, cuman satu aja kesalahan saya dulu karena saya nggak berhasil duitin. Masih masih pikirannya anak-anak nggak punya akun rekening, nggak ngerti apa-apa lah soal itu ya. Nah, tapi intinya gitu. Jadi memang saya dari saya kuatin bahasa Inggris, saya kuatin juga di dunia blog yang akhirnya membuat saya ke website gitu ya. Nah, saya sih kepengennya kalau tiap ada lomba LKS target saya itu selalu menjadi perwakilan bidang IT. Ternyata memang saya sejak waktu SMK itu saya udah dikunci, di backup sama guru bahasa Inggris untuk saya hanya untuk ikut LKS bahasa Inggris. Karena waktu itu ya kata guru ya pertimbangannya mencari yang bisa bahasa Inggris susah gitu kan. Kalau TI bisa yang lain gitu. Nah, karena bahasa Inggris itu udah nggak, kalau TI bisa lah di klat gitu. Nah, saya udah di backup tuh, makanya waktu asal lomba dulu ikutannya ya bahasa Inggris terus. Lomba ada bahasa Inggris sampai 3 kali lah ikut waktu itu. Dari kelas 2 sampai kelas 3 gitu. Tingkat apa? Masih nasional sih. Masih enggak provinsi? Sekota Dumai aja. Enggak, waktu itu udah enggak punya kesempatan tuh nasional karena kepepet dan ya cukup telat sih. Maksudnya kalau misalnya dari awal, karena guru kemarin baru juga dia masuk, baru juga dia yang misalnya memang dia punya passion yang sangat besar untuk ke anak murid ini soal bahasa Inggris. Yang sebelumnya ya bukan nggak terlalu semangat untuk lomba LKS gitu. Nah, makanya dia ini ngeliat saya gitu kan, ya udah dianggapnya kompeten, ikut ya. Saya nggak bener tuh waktu itu ya. Nggak enak lah nyebutnya kalau ada siapa gitu kan. Pokoknya apa dong? Nggak hanya sekolah. Lawan-lawannya maksudnya. Iya. Pokoknya saya waktu itu nggak pernah juara 1 ya, selalu di peringkat kedua. Nggak enak sebut nama sekolahnya gitu kan. Tapi ceritanya adalah bahwa waktu itu lombanya saya kesempatan hanya ikut lomba debat. Saya sih pengen ikut itu kayak lomba kayak bercerita kan sendiri. Kalau lomba debat itu kan kita tim. Kita tim 3 orang. 3 orang. Nah, 3 orang ini punya jatah masing-masing. Jatah masing-masing, terus kemampuan kan beda-beda juga. Kan? Orang waktu lomba titik, tolong bantu nyusun kalimat titik. Udah saya ke situ ya kan. Mana saya udah di speaker. Merata ya. Saya pembicaranya ketiga terus kebagian. Udah distrategikan sama guru gitu. Ya itu pengalaman pribadi. Intinya itu pengalaman juga nih ya. Satu lagi pas waktu udah tamat sekolah, gara-gara bahasa Inggris juga saya bisa berkesempatan bekerja di perusahaan. Salah satu perusahaan di Kota Dumai. Salah satu perusahaan internasional di Kota Dumai, dan itu jabatannya ya cukup bagus lah, yang sangat krusial dan ya saya tahu sangat susah sih. Waktu itu rekomendasi di kepala sekolah, karena memang bisa bahasa Inggris dan komputer. IT. Intinya itu tadi, kalau kita sudah mempunyai keterampilan apalagi berkaitan dengan bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan loh ya. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan dari luar yang di Kota Dumai ini yang beroperasi kan. Iya. Jadi mungkin ada jabatan tertentu memang dibutuhkan untuk itu ya, minimal untuk translate-nya ya. Kalau manajernya datang atau gimana gitu ya. Minimal untuk translate-nya deh ya. Oke, lanjut lagi ya. Berarti mau tidak mau saat ini memang TikTok terjun di dunia pendidikan ya. Pendidikan di bidang kursus bahasa Inggris ya. Kalau saya, ya pendidikan di bahasa Inggris dan juga internet, spesifiknya digital marketing. Turun-turunannya masih saya handle sih, kayak desain grafis, website. Tapi intinya saya kalau ini secara garis besarnya itu adalah digital marketing. Paketannya digital. Jadi saya memang bahasa Inggris, digital marketing. Gitu. Jadi buat warga Kota Dumai kita kembali ya. Ini Tiknov kita hadirkan di kesempatan malam hari ini sengaja untuk ya mempromosiin juga nih usahanya yang baru dibangunnya, karena sebelumnya sudah menyatakan diri untuk berhenti sejenak dari dunia YouTuber. YouTuber nih kepengen menjadikan sebagai hobi lagi. Ya, tapi gini loh, Tiknov udah termasuk orang yang sudah berjaya lah untuk di Kota Dumai di dunia YouTuber. Jadi menurut aku
untuk memulai lagi udah gampang lah. Intinya ngejual akun juga bukan suatu pemikiran yang gimana-gimana gitu. Kayaknya sayangnya nggak terlalu sayang banget lah. Karena bakal bisa ngebikin lagi gitu ya. Karena udah tahu selah-selahnya gimana cara-caranya kan gitu. Jujur ya sih. Ya kan? Jujur ya. Aku tuh tahu. Jadi walaupun dijual pun kayaknya udah aman aja lah. Kayaknya tinggal nunggu waktunya, kalau udah kepingin lagi ya buat lagi gitu aja. Gampang kan. Jadi intinya kalau ada waktunya gampang sih. Lagian nggak bisa juga kan single factor tadi ya. Kita mau ngejalanin ini kalau tetap dijalan dua-duanya kayaknya nanti bakal nggak jalan juga ya. Iya. Jadi mungkin pilihannya saran ini memang harus fokus di Diamond Innovation ini. Iya. Ya. Kita juga ini kan tadi kan saya bilang kan single factor, ini kan saya SMA ke atas. Nah dalam waktu dekat ini memang kita buka yang untuk apa lagi pasar lebih luas lagi. Kita juga bakal buka lagi untuk anak-anak seperti dulu. Jadi bahkan kita tambahin khusus untuk calistung, baca tulis hitung, dan ya saya juga akan rekrut tenaga pengajar yang kompeten. Nah jadi saya memang bikin kursus itu memang yang komplit, yang bisa dinikmati anak-anak, yang dewasa, yang secara online-nya juga ada gitu ya kan. Ya sesuai lah dengan Diamond Innovation, memang inovasi yang gebrakan memberikan yang terbaik lah untuk untuk Kota Dumai, untuk masyarakat. Iya, intinya bisa memberikan kontribusi yang baik juga buat warga Kota Dumai ya dalam bidang pendidikan ya. Mudah-mudahan bisa membantu pendidikan juga. Digital. Terus ini jam belajar Nov, kita juga pengen tahu Nov, yang offline ya. Gimana nih dalam seminggu berapa kali nih pertemuan? Ini yang untuk apa? Yang untuk offline. Anak-anak atau dewasa? Dewasa tadi, yang udah berjalan saat ini. Iya, kalau dewasa kan berarti kan apalagi untuk kursus yang mahir. Karena kita punya program ultimate gitu ya. 7 hari mahir bahasa Inggris. 7 hari mahir bahasa Inggris? Iya, 7 hari. Kenapa kita bikin 7 hari ini? Ini kayak apa ya? Wow, berani sekali bikin 7 hari. Berani sekali, terus kayak nggak mungkin 7 hari mahir ya. Iya. Gimana nih? Emang bisa 7 hari no? Saya bilang bisa. Bisa. Ya kan nomnya bisa, mereka aja loh. Kalau TikTok bisa, udah pasti bisa. Iya. Kembali lagi kayak yang saya katakan tadi di awal, tergantung dari tekniknya sama tutornya, instrukturnya. Nah, makanya jadi kalau misalnya saya punya konsep, saya punya strategi, kalau diwakilkan orang lain, ini susah. Memang harus terjun sendiri. Gitu. Minimal kalau ada wakilnya memang harus mendampingi selama ini, udah dampingi tahu terus tuh ya. Iya. Nah ini pertama alasan dulu ya kenapa kok dibuka program 7 hari ya. Kalau misalnya mau standar sih bisa. Tapi kita juga saya di sini bicara yang ultimate-nya aja lah gitu ya. Tadi yang online tadi udah ada gitu kan. Nah, ini yang offline-nya. Nah 7 hari mahir bahasa Inggris itu adalah karena kan saya memandang dan kita semua memandang bahwa bahasa Inggris itu kan udah kebutuhan urgent gitu. Dan saya tuh dulu saya kan buka tuh sistem 36 kali pertemuan gitu kan. Nah dari tahun 2015 sampai 2020 aja yang saya sempat vakum, itu aja banyak yang walaupun saya bilang 36 hari dengan pertemuan 3 kali seminggu, itu banyak yang minta yang seminggu atau cuma sebulan aja belajar karena bulan depan dia harus sudah pergi gitu. Itu banyak yang seperti itu gitu. Jadi saya tawarin 36 hari ya kan, 36 kali pertemuan, satu hari pertemuan itu 2 jam dengan pola 3 kali seminggu. Nah banyak punya kebutuhan cepat, ada yang pengen ke Jepang misalnya sebulan lagi, bulan depan harus pergi ke Jepang nih presentasi gitu. Gimana nih apa bahasa Inggrisnya gitu, ada ya? Nah bukan saya ngarang-ngarang, ada gitu. Ada juga yang pengen kerja di Malaysia kemarin, ada gitu. Sebulan juga kursusnya. Ada juga yang mau tes masuk salah satu perusahaan di Kota Dumai. Waktu itu jabatannya sekretaris gitu kan. Wah ini kan harus cepat, nggak ada waktu dia belajar 36 kali gitu. Nah karena saya kalau misalnya saya bikin yang 36 hari permintaannya cepat-cepat seperti itu, dan waktu itu memang saya jalankan tanpa ada garansi. Nah saya jadi bingung lagi pertanyaan, kenapa yang 7 hari ini saya malah ini banyak yang banyak yang debat, yang tidak percaya. Mungkin teman-teman belum pernah ketemu aja yang seperti itu gitu. Nah dulu program itu belum berani. Kalau sekarang berani karena saya udah bikin kurikulumnya. Asalkan gini ya, jadi sistemnya itu adalah 7 hari belajar ini, 1 hari pertemuan itu harus 4 jam. 1 hari pertemuan 4 jam? Iya, 4 jam. 4 jam bukan berarti kayak belajar di ada santainya gitu. Tapi intinya pertemuan itu 4 jam. Dan bisa lebih atau 4 jam itu 4 jam itu maksimum. Bisa kurang tergantung daya tahan apa. Biasanya kalau memang udah betul-betul belajar gitu ya,
Udah fokus, nikmatin aja sebenarnya. Nikmatin. Ya saya sendiri kan enjoy, memang ngajar passion gitu kan. Nah, ditambah murid yang memang benar-benar niat belajar gitu. Terus memang ada kebutuhan lagi ya. Ya udah 4 jam itu nggak berasa itu. Karena memang ada yang dikejar juga dia. Kalau cuma sejam tuh nggak berasa sih. Kalau 2 jam itu sebentar loh. 2 jam sebentar, itu kita capek 3 kali seminggu bola-bali datang gitu kan. Nah, jadi 7 hari itu 1 harinya belajar 7 jam dan itu berlangsung selama seminggu 7 hari dan masuk setiap hari. Jadi kita genjot gitu. Bukan kayak kita belajar ini 4 jam, habis itu besok kita libur. Ada jeda. Lupa lagi. Jadi kayak sistem diklat diklat atau seminar atau workshop gitu. Jadi kita kayak memadukan sistem workshop, tapi kita ini kan taruhnya di proyek kursus. Nah ini nih Bu, masih banyak yang mungkin belum tahu atau kepikiran ya, memang itu metode up to date yang memang saya ciptakan. Memang belum ada sih di mana-mana gitu. Jadi memang saya juga harus menerangkan gitu bahwasanya ya kita bikin seperti ini. Nah, tentu kalau kita bicara yang berhasil ya yang benar-benar mengikuti dan memang pikiran itu udah hitam putih gitu. Pokoknya bisa bahasa Inggris atau tidak, belajar sampai mahir atau tidak sama sekali. Pilihannya cuma 2 ya. Pilihannya cuma 2. Kalau mau sukses gitu. Iya benar ya. Apalagi mereka sudah berani mendaftar, berarti memang mereka punya kemauan tadi ya. Pengennya mereka bisa, berarti mereka harus konsisten, harus serius. Iya. Oke. Ini jadi, juga kehidupan pribadi juga kayak gitu ya kan. Kalau misalnya pikir saya mau ini, tapi harus nanti dulu ya begini. Itu udah pecah pikiran, itu udah susah sukses. 2 hari kemudian lupa lagi. Apalagi dari jeda-jeda pula gitu. Iya. Belajar lah yang sekali genjot aja. 3 hari selesai gitu. Oke. Garanti. Jadi TikTok punya program di Diamond Innovation. Ada satu lagi. Apa nih? Kalau misalnya kan udah belajar 7 hari kan. Ada pertinggal yang saya berikan. Apa tuh? Dalam bentuk videonya juga. Jadi gini, kan ada kalanya kita ingatan manusia yang terbatas gitu. Untuk merewind, saya kasih materi-materi yang udah pernah diajarin gitu. Dari 7 hari sebelumnya itu. Termasuk juga dikasih akses kelas online-nya gratis. Nah, jadi kalau saya sih sebetulnya gini, kalau udah nggak bercerita kayak menghafal rumus, udah nggak kayak gitu lagi. Saya tuh bicara itu udah soal teknik, teknik yang saya ciptakan pribadi. Yang kedua adalah memang mental. Percuma belajar bahasa Inggris tapi mentalnya ini. Mental tadi mental dulu ya. Mental dulu ya, percaya diri tadi ya, percaya diri gitu. Nah, salah satu cara untuk percaya diri ini kalau dalam hal bahasa Inggris, ya kita harus tahu bahasa Inggris seperti apa. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang, kita jangan langsung kayak takut. Sebetulnya kita bisa kok mengukur kemampuan orang gitu. Orang walaupun dia kayak fasih gitu, bicara aksen British, aksen ini. Sebenarnya belum tentu juga dia ngerti bahasa Inggris. Aja dia cerita di luar topik, di luar dari yang dia udah bicarakan gitu. Udah bingung gitu. Karena kebanyakan ya hafalan. Hafalan ya, udah dihafal dulu ya. Oke. Ini kita ingetin lagi ya, Diamond Innovation dengan programnya 7 hari mahir bahasa Inggris ya. Percaya nggak percaya lu baru coba ya. Yang benar-benar punya kemauan, yang benar-benar punya kebutuhan akan bahasa Inggris tadi ya. Kalau mau coba di kelas online dulu boleh, harganya banting banget itu udah. Soal harga-harga nanti kita cantumin nomor di deskripsi ya. Nanti nanya di situ sama Tiknov langsung ya. Terus kita pengen juga nih Tiknov berbahasa Inggris dong ya, menyapa penonton-penonton kita sambil ngucapin selamat puasa. Ini kan bulan Ramadan nih di ujung-ujungnya ya. Sambil ngingetin juga buat warga Dumai yang pengen kursus ke Diamond Innovation tapi bahasa Inggris. Terus endingnya ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, ini selamatnya apa nih? Malam ya? Ya malam. Malam. Sesuai dengan ini. Kita udah selesai tarawih nih. Terus. Good evening everybody. Nice to meet you all. I'm here in podcast POV. Meet with Mr. Baim. Yes. I'm happy to see you. To meet you. I'm happy too. Terus. English is very important for us because this is our future. This is the passport to being global. So I recommend you to learn English fully, not halfly, because if you learn halfly, then it makes you difficult to run your life. So in order to learn English fully, I have a program
for you, especially for you, to learn English fully and deeply in my course, Diamond Innovation. I have two programs, online and offline class. Yeah, and yeah, you can join into my course. If you join in online class, then you can learn in anywhere, anytime. Yeah, just as flexible as you. Okay. But in offline course, then we meet face to face. So I have the speedy system, for making you understand English fully. So in order when you need English into your future, just like you need English for TOEFL test, or you need English for interview, you need English for writing tests, just like that. Yeah, you can do that spontaneously, even you have no preparation at all. So that's very important. That's called independently. So I suggest you, if you want to learn English fully and deeply, I suggest you to join into my course, Diamond Innovation. Link on the below. Link, yeah. Just if you have any question, just ask me into my phone number, and I hope you all success and get a good future. Okay. Thank you very much. Oke, terima kasih banyak buat sobat Bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Kita sampai di sini aja Pak obrolan kita. Ya. Oke, thank you very much. Jadi silakan yang pengen daftar, silakan langsung telepon nanti ya. Nomor kita cantumin, silakan hubungi Tiknov langsung buat tanya-tanya, buat nguasain bahasa Inggris karena ini penting banget ya. Apalagi zamannya seperti kita sampaikan tadi, zamannya memang udah jadi kebutuhan nih bahasa Inggris ya. Yes. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia di podcast Radio POV. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nob.